Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nada Syifa Anet Bening. So, first thing first, buat diri kalian nyaman dulu nonton video ini. Buat diri kalian nyaman dulu untuk nonton video ini. Karena di video ini aku mau cerita dan ngejawab pertanyaan kalian yang tentang tanya jerawatku. Oke, jadi buat kalian yang udah nunggu, maaf banget lama nungguin videonya karena baru sempat sekarang. Dan ya udah gitu deh. Jadi langsung aja kita ke videonya. Oke, pertama-tama lagi aku mau ngasih tahu. Jadi karena ini tentang jerawat, about my skin, about ya pokoknya tentang jerawat kan ya. Jadi aku di sini nggak pakai make up sama sekali, cuma pakai pelembab karena muka aku lagi kering banget dan cuma pakai lip balm. Balm tuh make up bukan? I think lip balm skincare dan bukan make up ya, entahlah. Pokoknya aku pakai lip balm itu karena itu wajib. Lip balm aku Maybelline yang lip bloom, yang baby lips lip bloom. Jadi aku taruh fotonya di sini. Jadi aku udah baca semua pertanyaan kalian di komen Instagram aku yang post foto tanya jerawatku, dan aku udah ngerangkum semua pertanyaan itu yang paling sering banget ditanyain. Jadi buat kalian yang nanya dan gak aku jawab, berarti question kamu itu nggak banyak yang nanya gitu. Jadi aku udah ngerangkum question yang emang banyak ditanya. Jadi aku bakal ngejawab sekarang dan aku udah ngerangkum di sini. Oke, ini semoga bisa ngebantu kalian yang kepo tentang Dokter Kun. Sebenarnya ini apa ya? Sebenarnya tentang Dokter Kun sih, lebih ke Dokter Kun. Sebelumnya, kalau kalian mau nanya tentang tips jerawat, ngilangin tips jerawat, aku udah pernah buat tentang jerawat aku juga, my acne story. Videonya di sini, nanti bakal aku taruh linknya di sini atau nanti bakal ada huruf I. Kalian bisa klik di situ linknya. Dan atau kalau misalnya nggak ada juga di huruf I itu, bisa cek description box di bawah ya. Dan itu wajib sih kuncinya. Hukumnya, maksudnya itu wajib hukumnya untuk ngecek description box di bawah. Jadi lalu berlama-lama langsung aja kali ya ke pertanyaan yang paling sering banget tanyain. 1, 2, 3. Yes, ini semuanya hampir nanya ke aku tentang ini. Dan aku udah ngerangkum, aku udah kayak cerita gitu loh di sini, kayak nulis script gitu. Jadi kalau maaf kalau aku kayak apa? Kayak mau. Jadi maaf kalau aku sering banget ingat kayak ini karena aku udah ngerangkum di sini. Jadi di sini aku bakal cerita berapa biaya perawatan aku di Dokter Kun. Itu dari pertama kali aku datang sampai sekarang. Tapi aku nggak tahu totalnya berapa. Jadi bakal aku cerita aja pokoknya kalian. Jadi buat kalian yang nanya-nanya, sekarang I will answer. Yes. Jadi pertama kali aku kesana itu kurang lebih totalnya semua 1,2 juta. Itu aku udah dapet krim, antibiotik, terus obatnya namanya apa gue lupa. Roaccutane tuh yang 30 pil, jadi sehari 1 gitu sebelum tidur, sama pelembab gitu. Aku nggak dikasih cuci muka aku itu Garnier yang pomegranate, nanti aku bakal taruh fotonya di sini. And then di situ setelah aku kontrol gitu, aku disuruh datang 1 bulan selanjutnya gitu kan. Dan setelah bulan selanjutnya itu total dari, kalau nggak salah ya, total dari semua itu, jadi bulan kedua itu 600 sampai 700 ribu. Kenapa beda? Karena kalau yang pertama kali datang itu biasanya kalau emang jerawat kamu parah dikasih antibiotik. Jadi supaya apa ya, antibiotik fungsinya ya, bukan dokter sih gue, jadi gue nggak tahu, tapi intinya dikasih antibiotik gitu kan. Itu bedanya kenapa yang ke satu lebih mahal daripada yang kedua. Terus yang di bulan kedua itu aku disuruh datang lagi 1 bulan selanjutnya lagi, yaitu bulan ketiga. Bulan ketiga itu aku udah masuk purging. Purging itu adalah masa dimana kulit kamu tuh beradaptasi gitu loh sama obat jerawatnya. Of course pasti semua kalau kamu mau pakai obat jerawat, mau pakai dokter kulit, pasti ada dimana itu purging. Entah itu kulit kamu jadi kering, jerawatnya keluar semua, atau pokoknya namanya purging, itu namanya adaptasi sama kulit. Maaf kalau salah, tapi karena aku emang udah ngalamin itu, jadi that is purging gitu. Terus yang bulan ketiga itu kurang lebih sama, itu totalnya 600 ribu. Ya tadi tinggal kalau misalnya ada krim yang habis, nanti bakal dikasih tahu. Kalau misalnya emang kamu mau nambah obatnya supaya jaga-jaga, nggak harus sana lagi, nggak ngirim pakai Gojek, nggak diantar pakai paket, itu bisa kamu belinya dua kali lipat, kayak 2 obat gitu, nggak apa-apa. Terus di bulan ketiga itu aku disuruh datang 3 bulan selanjutnya, mungkin supaya lebih lebih ada hasilnya dulu ke aku kali kan. Karena kalau misalnya emang tiap bulan kontrol terus ganti-ganti obat, itu kayaknya kasihan mukanya juga sih. Jadi selama 3 bulan itu aku cuma beli obat-obatnya aja.
Kalau per obatnya aku nggak tahu berapa, karena jujur apa sih kalau misalnya kita beli itu kayak ceknya gitu, kayak apa sih harga-harganya aku udah nggak tahu di mana, karena aku udah lama banget gak kesana. Karena sekarang aku cuma konsumsi obat Roaccutane aja. Itu obatnya 30 pil apa sih pokoknya gitu, terus dikonsumsi sehari sekali. Kalau aku sendiri sekarang udah jarang banget minum itu, jadi aku biasanya minum itu selang-seling Senin, Rabu, Jumat, atau bahkan Senin terus aku minum lagi Kamis. Ya emang karena mukaku tuh emang udah nggak terlalu membutuhkan itu lagi gitu sih. Cuman gara-gara itu juga mukaku jadi kering, karena itu kan fungsinya setahu aku buat ngilangin minyak gitu. Dan on the next 3 month, di 3 bulan selanjutnya itu totalnya kurang lebih masih sama 600 sampai 700 ribu. Itu kan berarti udah berapa bulan ya? Udah 6 bulan berarti kan aku di Dr. Kun itu. And then di situ aku disuruh datang 3 bulan selanjutnya lagi supaya obatnya lebih bekerja dulu kali kan di kulit aku. Ini by the way ini Dr. Kun ya guys. Ini aku lebih fokus di Dr. Kun aja di cerita ini. Mungkin di question yang lain nanti aku bakal kasih tahu. Pokoknya semoga ini gak panjang-panjangnya, maaf kalau boring, tapi ini banyak banget informasi dan kalian harus nonton sampai habis. Oke. Dari situ aku disuruh datang lagi 3 bulan selanjutnya. Setelah 3 bulan itu aku disuruh datang lagi 3 bulan selanjutnya. Dan sampai sekarang baru sampai sekarang aku belum pernah kesana lagi. Karena aku udah capek pakai obat krimnya aja. Makanya aku belum sembuh total. Ini kalau kalian bisa lihat ya, ini mukaku tuh masih ada bekas jerawat. No, yang bilang mukaku bersih total itu enggak. Aku masih punya bekas jerawat. Nih ada jerawat baru. Dan juga muka masih ada bekas jerawat. Tapi kuncinya adalah please jangan dikopek, jangan dipegang-pegang gitu loh. Kenapa aku punya bekas jerawat? Karena dulu aku kopek, karena dulu aku bandel kayak main-mainin gitu. Kalau misalnya, jadi intinya kalau misalnya kamu punya jerawat, please jangan di gini-giniin, karena itu bakal jadi bekas jerawat. Of course itu bakal jadi bekas jerawat. Ada sih untuk menghilangnya, tapi apa ya? Mungkin ada yang tahu untuk menghilangkan jerawat apa, bisa komen di bawah. Karena aku sendiri butuh itu. Jadi aku tuh kalau misalnya keluar ya honestly aku ditutup sama BB cream sama concealer di bawah mata, jadi agak hilang. Dia kan aku bekas jerawatnya ada di sini sama di sini gitu. Dan kalau di jidat sih sama di sini alhamdulillah bekas jerawatnya hilang, karena emang aku nggak pernah dikope-kope. Aku pasti kopenya di bagian di pipi. Kan ya udah, jadi aku nyesel deh. Aku nyesel pernah dikope dan aku nyesel pernah di facial. Aku menyesal. Terus tadi karena udah disuruh 3 bulan selanjutnya aku udah gak pernah kesana lagi. Aku udah gak pernah beli krimnya lagi. Aku cuman beli obat minum tadi itu yang Roaccutane. Itu harganya dulu sih 200 ribu. Sekarang kayaknya 250 deh. Lupa, aku udah lama gak beli, tapi udah mau habis juga sih obat aku. Itu harganya 200 ribu dulu. Dan ya udah, jadi selama itu aku setiap bulan yang aku beli, jadi setiap bulan sampai sekarang aku cuma beli obatnya aja yang kecil itu, yang minum tadi itu 200 ribu gitu deh. Ya pokoknya gitu, tadi aku cerita tentang pengalaman aku di Dr. Kun sampai sekarang. Suka dukanya di Dr. Kun apa ya? Suka dukanya di Dr. Kun itu, sukanya ya dia pasti menggaransiin pasiennya bakalan sembuh insya Allah. Karena pertama kali aku kesana itu orang-orangnya udah bersih banget mukanya, dan aku kayak minder, gila ini orang mukanya bersih-bersih banget, sedangkan aku jerawatnya waktu itu masih parah banget ya. Jadi itu sukanya. Kalau dukanya, kalian harus datang pagi-pagi, kalau enggak nggak akan dapat antrian dulu sih aku gitu ya. Karena nggak tahu, karena aku belum pernah kesana lagi. Ada yang bisa berbagi pengalaman yang kesana akhir-akhir ini, komen di bawah ya. Terus kalau dulu sih aku itu kesana jam 8 tuh dulu nggak dapat hari Sabtu. Jadi kalau ada saran dari mamahnya Bang Kiki CJR, katanya kalau misalnya kesana bawa kartu pelajar, jadi kamu nggak ngantri. Katanya dulu sih gitu, dan itu ampuh di aku sih. Aku pernah kesana pakai seragam dan ditanyain bawa kartu pelajar nggak deh gitu kan. Terus pas aku kasih kartu pelajar, aku cuma nunggu sekitar 10 menit langsung masuk deh ke ruangan Dr. Kunnya. Nanti ya, ke pertanyaan kedua, ini banyak banget yang nanya. Oke, ini dia. Udah aku udah cerita dikit, tapi ini banyak banget yang nanya cara ngilangin bekas jerawat dan komedo. Jadi aku sendiri jujur nggak tahu cara ngilangin bekas jerawat, karena aku sendiri masih banyak banget bekas jerawat yang tersisa di pipi aku. Dari dulu aku jerawatan. Dan untuk ngilangin komedo, aku pakai Bioreport Pack yang buat hidung yang hitam itu loh ya, buat di sini.
Ya udah aku pakai itu. Udah kalau nyalain komedo, alhamdulillah hilang sih. Emang kuncinya sih kalau mau nyalain komedo, cuci mukanya yang bersih. Karena itu ngaruh juga kok komedo gitu. Nanti bakal ngangkat gitu loh. Terus kalau tadi ngilangin jerawat, ada kok di Google banyak banget kayak cara menghilangkan jerawat gitu. So tadi yang ngilangin bekas jerawat, maaf banget aku nggak bisa bantu karena aku sendiri masih ada bekas jerawatnya banyak banget nih di pipi, hampir face ini. Dan komedo tadi pakai biaya pack itu ampuh banget di aku, jadi bisa ngangkat semua komedo aku gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, lokasi Dr. Kun, alamatnya. Ini dia pertanyaannya. Ada Dr. Kun ada di Jakarta nggak sih kak? Kan ada Dr. Kun ada di luar Jakarta nggak sih kak? Aku rumahnya di sini, aku rumahnya di sini, rumahnya di sini. Jawabannya no. Dr. Kun setahu aku dan emang dia itu nggak punya cabang, dia buka di Jaksel. Alamatnya bisa kalian search di Google atau bakal aku taruh di sini. Oke, gunain smartphone kalian karena kasihan aja sih HP-nya canggih, masa orangnya nggak canggih. Ya nggak sih, masa HP-nya smart tapi orangnya nggak smart. Hahaha, canda. Tapi ya bener sih itu. Jadi gunain Google kalian, oke? Alamatnya ada di Google untuk jelasnya, nomor teleponnya juga kayaknya ada di Google. Review-review orang lain juga pasti ada di Google. Aku pernah baca dulu sebelum aku kesana. Jadi buat yang nanya yang kalian di luar Pulau Jawa atau di luar Jakarta, ya kalian harus ke Jakarta. Cantik itu butuh pengorbanan. Cantik itu butuh pengorbanan. Cantik itu butuh pengorbanan. Banyak kok pasien dia yang dari luar Pulau Jawa, banyak banget, malah semua itu pada ke sini demi Dr. Kun doang gitu. Pertanyaan keempat, sabun cuci muka. Aku jawab tadi, sabun cuci muka aku itu Garnier yang pomegranate yang warna oranye. Itu dia sabun cuci muka. 5. Apakah Dr. Kun menyebabkan ketergantungan? Jawaban aku adalah aku sendiri enggak. Karena aku sendiri aku udah lepas krimnya, terus aku udah minum obatnya jarang banget, and it's fine. Ya aku baik-baik aja. Yang penting kita bisa ngerawat diri kita sendiri gitu. Jangan pas lepas tiba-tiba kita jadi malas cuci muka. Intinya sih dari kita sendiri sih. Terus kalau misalnya ada jerawat jangan terlalu dipikirin. Jadi intinya enggak sih, menurut aku nggak bikin ketergantungan. Oke, tadi kamera aku mati lagi, sekarang aku udah pakai autofocus, jadi maaf kalau fokusnya nggak ke aku atau tiba-tiba ke belakang fokusnya. Capek juga ya, ngulang-ngulang terus, tiba-tiba mendung. Oke, nice. Pertanyaan ke-7, next. Dulu malu nggak kak jerawatan? Sering diejek nggak kak? Ya, dulu aku malu banget, bahkan aku pernah ngomong sama mamaku kalau aku bakalan mau nyerah. Aku pernah bilang gini ke mamaku, Makanya kayaknya mau nyerah aja deh, mau operasi kulit, operasi plastik maksudnya. karena dulu aku capek aja punya jerawat banyak gitu kan, malu. Ya aku malu, aku minder sama jerawat aku. Tapi kuncinya itu mau berusaha, asik. Kuncinya itu. Dan diejek sama teman sih, kalau di depan aku sih enggak ya, alhamdulillah. Teman-teman aku baik semua sih, jadi nggak ada yang ngejek aku sama sekali. Tapi aku dulu kalau pas ngobrol sama teman aku, pasti teman aku tuh ngeliatnya bukan ke mata, tapi ngeliatnya ke jerawat. Itu gak enak banget sih kalau dilihat kayak gitu. Ada yang pengalaman sama aku pasti gak enak banget kan, kayak uncomfort aja deh pas lagi ngobrol, lihatnya bukan ke mata tapi ke jerawat. Gak enak. Terus next, yang ke-8, pernah nggak jadi beberapa hari nggak pakai obat terus muncul lagi jerawatnya? Alhamdulillah enggak sih, aku krim udah lepas semua. Padahal tadi yang aku nggak minum sampai seminggu pernah tuh kayak gitu. Alhamdulillah nggak keluar jerawat sih. That's why aku bilang Dr. Kun tuh nggak menyebabkan ketergantungan, tapi kamu harus sabar sama ngantrinya gitu. Next, tahu Dr. Kun dari siapa kak? Sebenarnya, oke aku jawab sekarang. Sebenarnya aku itu udah tahu Dr. Kun dari aku SMP kelas 1 atau 2 gitu, pas masih parah juga jerawatnya. Kata salah satu saudaraku bilang gini, coba, kan aku dipanggil kau sama saudara Siva kan, Siva coba aja ke Dr. Kun di Jakarta, tapi rame karena itu dokternya para pramugari katanya gitu. Para pramugari itu biasanya ke Dr. Kun karena emang ampuh banget kan. Terus ya aku malas aja lah ngantri, katanya harus dari jam 3 subuh. Aku malas dulu tuh kesana, kayak aduh malas banget demi dokter kulit doang.
jam 3 subuh cuy, males banget kan. Terus akhirnya pas kelas 1 SMA atau 3 SMP gitu, mamahnya Bang Kiki, Mama Aida, Mama Kiki CJR bilang katanya Bang Kiki itu dulu ngilangin jerawatnya, bukan dulu, Bang Kiki waktu itu ngilangin jerawatnya pakai Dr. Kun. Jadi aku kayak disaranin gitu loh. Terus aku kayak ya udah, why not? Itu aku mukanya udah lebih parah dari pas saudara aku bilang. Jadi aku coba aja deh ke Dr. Kun. Dan akhirnya alhamdulillah ada hasil. Alhamdulillah Rabbil alamin. Terus next, ada nggak sih rasa khawatir di skincare tertentu, skincare baru maksudnya? Ada banget. Aku beli make up, beli skincare tuh pasti aku takut banget, kayak harus pilihnya tuh hati-hati. Terus buat kalian nanya aku pakai masker apa? No, aku nggak pernah pakai masker semenjak aku pakai Dr. Kun. Nggak pernah, dan pengen banget coba kayak masker kefir ya, itu pokoknya kalian tuh katanya bagus banget kan, tapi aku nggak berani. Aku takut muka aku kenapa-napa karena muka aku tuh super sensitif banget. Pertanyaan selanjutnya, masa purging. Ya tadi aku udah dijawab, pasti semua obat dokter, mau kamu dokter siapapun tuh pasti ada masa purgingnya. Jadi kalau misalnya kamu bilang, Kak kayaknya aku gak cocok deh pakai dokter muka ini, misalnya aku jerawatnya keluar semua, ya itu namanya masa purging sayang. Jadi kalau misalnya kamu tetap pertahankan, tetap sabar, pasti masa purging itu bakal. Tadi kamera aku mati lagi, dia harus ngulang lagi. Next, ini lucu banget. Jadi ada yang nanya gini, apakah itu motivasi atau dari orang lain gitu? Aku tuh mau ngilangin jerawat aku sendiri. Ada karena orang lain juga, ada karena motivasi diri sendiri juga. Ya capek lah kalau ngaca terus melihat ya Allah jerawat gue, dan itu stres, dan itu berakhir jerawat kamu bakal nambah lagi. Dan kalau dari orang lain ada sih, ada yang bilang, maksudnya kayak ya ada anak-anak di ACFM dulu yang bilang, ini kalau jerawatan sih gini ya, pokoknya gitulah. Jadi aku termotivasi untuk menghilangkan jerawat. Karena yang gak enak aja, siapa sih yang mau punya jerawat gitu kan? Pasti gak ada yang mau punya jerawat. Gak ada orang bangga, gila gue jerawatan banyak dong, gak ada pasti. Bakal mau konsumsi obat Dr. Kun sampai kapan? Gak tahu. Sebisa mungkin aku bakal terus konsumsi, tapi gak sesering dulu, dan gak akan sesering dulu. Kalau emang aku butuh ya aku bakal minum itu gitu. Tapi kalau buat kamu yang pengen pakai Dr. Kun dan pengen hasilnya maksimal, nggak punya bekas jerawat kayak aku gini, please pakai sampai mau kamu bersih. Jangan lepas kayak aku, jangan lepas krim, jangan bilang capek, karena emang itu udah resiko kamu pakai obat dokter gitu. Pasti harus nyelesain sampai mau kamu bersih. Ada larangan makanan nggak kalau pakai Dr. Kun? Gak, Dr. Kun gak pernah ngelarang sedikit pun. Nanti kalau kamu datang, kalau kamu konsultasi ke Dr. Kun, itu dia bakalan bilang gak ada larangan sama sekali. Mau kamu makan telur, mau kamu makan kacang, itu gak ada larangannya. Yang penting minum air putih yang banyak, seperti aku bilang tadi, minimal 8 gelas sehari. Kalau aku sih minimal 4 liter sehari, itu minimal. Itu bakal bikin, pokoknya air putih itu gak ada negatifnya sama sekali. Next, yang terakhir, ya kan yang terakhir, iya, yang terakhir, tips and trick datang ke Dr. Kun. Tips and trick itu intinya kan tips gitu kan. Yang pertama, kalau bisa kalau misalnya kamu anak pelajar pakai seragam, tapi datangnya di hari sekolah, jadi kamu kayak izin gitu. Ini nggak tahu bad idea atau maaf ya bu guru kalau nonton ini. Jadi ya itu tips pertama, pakai seragam, bawa kartu pelajar, karena itu ngebuat kamu cepat masuk. Aku sih gitu. Terus yang kedua, kalau emang bisa reservasi, kamu bisa coba telepon ke nomor teleponnya, lihat di Google, pasti ada. Aku nggak punya. Itu katanya sih kata temen aku yang udah kesana, sekarang bisa reservasi dulu sebelum kamu datang. Jadi kayak nanya, dia bisanya kapan, jam berapa, gitu. Terus yang ketiga, kalau emang kamu malas telepon, kamu malas pakai seragam, pengen datangnya di hari Sabtu, please datang subuh, serius datang jam 5 atau jam 4 subuh. Karena kalau hari Sabtu itu dia cuma buka setengah hari dan cuma nerima sekitar 60-70 pasien seharinya. Aku waktu itu datang jam 8 udah gak kebagian, jam 8 pagi itu gak kebagian sama sekali. Dia nerima 70 pasien, sedangkan aku nomor 71. Nyesek gak sih? 73 deh, itu nyesek banget sih. Jadi itu tipsnya yang ketiga. Yang keempat, tips ke Dr. Kun atau ke semua dokter kulit itu sabar. Kuncinya itu sabar.
sabar, SABAR. Kalau kamu lagi di masa purging dan jerawat kamu keluar semua, kamu jadi hitam, kamu jadi kering, jangan nyerah. Karena kalau nyerah malah kamu bakal stuck di situ gitu. Kayak aku nih, aku nyerah bakal jadinya stuck di sini, muka aku nggak ada kelihatannya lagi gitu loh, nggak akan bersih kalau kamu emang nggak ngelanjutin obat dari dokter muka itu. Especially aku ngomongin sekarang dokter Kun. Itu sih. Udah deh, tips and trick dari aku yang aku udah ngejawab pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku di komen Instagram aku itu. Jadi semoga ngebantu, please mau ngebantu ya. Maaf kalau aku tadi ya nggak ada sih yang ngebantu, yang ngilangin jerawat itu, yang ngilangin bekas jerawat. Karena I don't know, aku sendiri masih ada bekas jerawatnya. Ya tadi udah dari kamera mati lagi. Ya pokoknya tadi semoga ngebantu buat kamu yang mau ke dokter Kun atau ke dokter kulit lainnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, entah itu minggu depan atau hari apa, pokoknya aku upload video seminggu sekali. Yeay, makasih ya. Jangan lupa buat di like video ini, di subscribe channel YouTube aku, karena itu membantu aku banget. Dan nge-like itu membuat aku jadi semangat buat video baru lagi. Dan di-share ke teman-temannya supaya ada yang nonton, yang kepo tentang Dokter Kun, tentang aku gimana. Ngapain kepo tentang gua? Ya pokoknya gitu deh intinya ya. Oke, bye semuanya. Makasih, jangan lupa buat tadi. Dadah semua. Makasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.